Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalala ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Musalla Baitul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini masih diberikan panjang umur, sehat afiat, masih diberikan taufik hidayah, masih mau hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahan dari majlis ini kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf agak sedikit terlambat, tadi ada kejadian kecelakaan dikit ya. Anak muda naik motor ada ngebut belokan ngambil jalur saya ya. Jadi kena stang saya jatuh tuh, nyusut ya. Alhamdulillah tapi nggak apa-apa, masih ada nyawanya alhamdulillah ya. Masih bisa ngajar, mudah-mudahan ya ngajar ini bisa memberikan tambah sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini adalah kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir kita membahas tentang furudul wudu, fardunya wudu. Ada 6, yang 2 udah kita bahas. Yang pertama adalah niat. Ya, niat berbarengan dengan membasuh wajah. Nah, itu udah kita bahas. Yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, kemana sudah kita bahas tuh? Batasan wajah, apa yang harus dibasuh, rambut-rambutnya ada berapa, mana yang wajib dibasuh luar dalam, udah kita bahas ya di bulan kemarin. Sekarang pembahasan berikutnya adalah ats-tsalitsu ghuslul yadain. Yang mau kita bahas sekarang membasuh tangan. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Ats-tsalitsu yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta sikut. Nah, ini ya. Yang perlu kita tahu, tangan itu mana? Wal yadu, tangan lughatan menurut bahasa, min ru'usil asabi' ilal katif, dari ujung jari jemari sampai ke bahu. Ini tangan dari segi bahasa ya. Tapi dalam bab wudu berbeda. Ini dari segi bahasa itu tangan. Jadi kalau kita disebut mana tangan? Ini tangan nih ya. Kemudian menurut syariat apa tangan dalam bab wudu? Yang pertama kalau dalam bab wudu ya, min ru'usil asabi' ilal mirfaqaini, dari jari jemari ya, ujung jari jemari sampai sikut. Sikut itu tulang yang menonjol dari lengan, antara lengan atas dengan lengan bawah. Dengan lengan atas, lengan bawah. Kalau kita lipat ada tulang nonjol. Nah, ini namanya mirfaq. Ya, mirfaq ini 2, kanan kiri gitu ya. Nah, ini yang wajib kita basuh dari ujung sampai sini. Ya. Baik. Dan tapi dalam bab
sariqah, dalam bab mencuri, karena dalam bab kalau dalam fikih tentang jinayat, tentang pidana itu ada hukuman potong tangan. Di antara yang dihukum potong tangan itu kalau orang mencuri sudah mencapai mencapai nisab. Ya, nisabnya itu berapa? 1 dinar. 1 dinar itu berarti 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Kalau diuangkan berapa tuh kalau logam murni? Berarti misalnya 1 gram 2 juta misalnya LM. Kalau 4 8 juta, kalau seperempat ya 8 juta 500. Kalau orang nyolong udah nyampe 8 juta 500, hukumannya gak usah dipenjara, potong tangan yang kanan. Mana tangan yang dipotong? Nah, kalau potong tangan dalam bab sariqah min ru'usil asabi ilal ku'ain. Dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Yang dipotong nih. Ya. Dan harta dan duit yang dia curi harus dikembalikan. Sebenarnya kalau kita pakai hukum syariat enak. Para koruptor tuh yang nyolong-nyolong itu udah potongnya tangannya, duitnya balikin. Nanti korupsi berapa? 2 miliar, balikin 2 miliar, potong tangannya. Udah enggak usah penjara. Penjara ribet, jadi masalah lagi. Ngasih makan, nyiapin tempat, bayar sipir, ya kan? Repot ini. Belum ntar dia jogok, ada aja. Jadi masalah, ya. Kalau pakai hukum Islam udah nggak usah dipenjara, potong tangan, duit suruh balikin, ya. Begitu dipotong tangan, masukin ke minyak panas biar kering, ya pulang, ya suruh pulang. Nah, itu sudah jadi hukuman yang berat. Kenapa? Karena orang setiap melihat dia, maling lu ya, maling ketahuan. Kalau koruptor kita nggak pernah kenal dia, ya kan? Terus dia nggak pernah diekspos di TV, keluar nyantai aja kayak nggak ada masalah, duit masih banyak. Ya, tapi kalau udah potong tangan, orang udah ngecap dia jelek, lah maling lo. Setiap mau transaksi, setiap mau bikin bisa sama dia nggak percaya lo maling, nggak percaya orang. Udah efek jerak tuh. Ya, kalau pakai hukum Islam, cuma kita nggak pakai hukum Islam ya, mau gimana lagi? Ya, ini potong tangan dalam bab pencurian, ya sampai pergelangan tangan. Masih nyolong juga, potong lagi, potong, tapi bukan pergelangan tangan kiri, ya, telapak kaki kiri, disilang. Ya, sini potong, sampai mata kaki potong. Ya. Orang tambah tahu lagi, dua kali nyolong lu. Ya, makin malu lagi dia. Ya, mau pindah kampung juga orang pada tahu. Mau pindah kemana juga udah ada bekasnya cap pencuri. Ya. Masih bandel juga, potong tangan kirinya. Masih bandel juga, potong telapak kaki kanan. Habis itu, ya jalannya. Jalannya susah, ya, tangannya juga susah gerakannya. Ya, makasih. Ya. Baik. Jadi ini hukuman dalam pencurian, potong tangan. Tapi batasan tangan beda dalam pencurian dengan dalam bab wudu. Ya, beda. Kalau wudu sampai sini. Sampai sini jelas? Jelas ya. Kemudian maksudnya bagaimana? Maksudnya membasuh kedua tangan sampai sikut, wajib membasuh kulit bagian luar. Ya, dan apa yang ada di atasnya berupa bulu, kalau punya bulu, ya bulu tangan wajib dibasuh. Wasil'ah, wajib basuh juga daging lebih. Kadang ada orang daging lebih, gitu ya. Wa adhafir, kuku-kuku, perhatiin kuku-kuku. Jangan sampai ada pencegah di tangan kita yang menyebabkan air nggak bisa nyampe ke kuku, ke kulit. Misalnya gimana kuku? Biasanya kalau perempuan itu kutek. Kalau kutek tuh, ya nggak bisa hilang kecuali pakai aseton ya aseton ya. Itu kalau di Watson tuh berapa tuh 18.000 apa ya. Kadang saya suka beli itu ya, beli dia tuh bang, beli aseton bang gitu kan. Kalau dia lagi dapat istri tuh pakai kutek, dia saya tahu lagi dapat nih gitu kan, nggak bisa dibapain. Begitu udah bersih ya dihilangin tuh, berarti udah bersih nih, udah oke nih, aman, lampu hijau jadi lampu merah gitu. Nah jadi sekarang ada kutek yang syar'i. Maksud syar'i itu kalau kena air hilang, gitu katanya. Nah itu gimana Ustaz? Ya udah, begitu wudu hilangin tuh. Ya kalau batal mau wudu hilangin. Karena kalau nggak dihilangin akan mencegah nyampenya air ke kuku. Dan juga perhatiin yang kukunya dipanjangin. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang bisa mencegah air masuk ke sela-sela kuku tadi. Kalau kotor kan nggak bisa, ya ketahan. Makanya bersihin. Ya, kalau nggak mau dipotong bersihin. Cuma sunnahnya dipotong. Kalau bisa seminggu sekali potong. Hari motongnya itu Senin, Kamis, Jumat. Ya, dari mulai subuh sampai maghrib. Jangan malam. Ya, ada larangan kalau malam. Ya, paham ya? Cara motongnya, ya ada 3 kaifiyah. Yang pertama
telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ibu jari. Yang kanan. Yang kiri, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Itu kalau yang kiri. Jadi agak beda. Ya, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua sunnah juga, ya. Beda sedikit doang. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol belum belakangan, langsung ke kiri. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari kiri, ibu jari kanan. Ini riwayat yang kedua. Ya, riwayat yang ketiga itu rada ribet, ya, selang-seling. Ya, mendingan dua aja dia paling dah, jadi nggak bingung ini. Ya, kalau dia ntar begini, selang-seling. Ya, dari mulai sini, tengah, manis, sini. Tadi gini beda lagi urutannya. Ya. Yang kalau itu kalau tangan. Bagaimana kalau kuku kaki? Kaki motongnya itu dari kanan terus ke kiri. Dari kelingking kanan sampai kelingking kiri, berurutan. Itu sunnahnya begitu. Saat saya kok motong kuku ngacak-ngacak aja. Boleh? Ya nggak apa-apa. Tetap dapat pahala sunnah motong kuku tapi tidak sempurna. Jelas ya? Nah, jadi dipotong tuh. Yang suka ngecat misalnya, sukang, atau nyemen. Kan suka nempel-nempel tuh. Hilangin dulu sebelum wudu. Karena dia bisa mencegah air masuk ke kulit. Kalau ya Ustaz cuma segini doang Ustaz, tetap kalau mau dikit nggak boleh. Ya, harus dihilangin semuanya. Tuh. Kemudian juga gimana kalau tato Ustaz? Ada orang tato di muka. Oh, kalau ketemu di lampu merah, anak muda tuh udah gede banget lagi bolongnya. Tatoan kalau bisa muka-mukanya. Insyaallah ya, sampai leher. Pertama hukum bikin tato haram. Wasam itu dalam hukum Islam haram, bikin tato haram. Ya. Seni Ustaz enggak pakai seni-senian. Ya, kalau seni yang halal boleh, kalau seni haram enggak boleh. Ya, jadi bikin tato haram. Yang bikin dosa, yang bikinin juga, yang minta bikin dosa. Ya, dua-duanya dosa. Dan uang yang transaksi untuk bayar tato enggak halal. Ya, haram. Tuh. Bagaimana kalau sudah telanjur Ustaz? Dulu saya preman, tobat sekarang. Ya, tobat boleh? Bisa tobat. Tatoan anak preman? Iya, enggak apa-apa, kenapa? Namanya tobat. Allah terima, siapa aja tobat, yang penting mau. Ya. Nanti gimana kalau dia wudu ada tatonya? Kan tato itu kan cat dimasukin ke bawah kulit, ya. Jadi dia ngendap di situ. Dan itu bisa mencegah air masuk ke kulit. Ya, dari dalam sampai luar, kelihatan catnya tuh. Nah, itu kalau dia tatoan dan mau tobat, mau wudu, mau mandi junub misalnya, maka hukumnya wajib menghilangkan tatonya terlebih dahulu kalau dia mampu tanpa menyakiti diri. Kalau mampu dan tidak menyakiti diri. Mampu itu gimana? Misalnya ada metode ngilangin tato pakai laser. Ya. Ente jangan pakai laser. Gitu Ustaz ya. Bertanya berapa? Wah, saya tangan aja Ustaz 20 juta. Saya punya duit Ustaz. Saya preman kampung. Ya, bukan mafia. Kalau mafia itu banyak. Preman kampung Ustaz saya, ya. 20 juta ya langsung gak punya duit. Ya, kalau gak punya duit berarti gak mampu. Kalau gak mampu gimana? Dimaafkan sampai dia mampu. Siapa tahu ntar berapa tahun ke depan jadi orang kaya, wajib ngilangin. Ya, itu satu. Ada juga metode katanya teman saya bilang ya kerja sama BIN ya, disuntik ada cairan, disuntik di deket-deket kulit atas itu, ntar catnya pudar, lalu dia akan terbawa sama darah, dan itu mahal cairannya. Kalau mampu wajib beli, kalau nggak mampu ya udah dimaafkan sampai dia mampu. Ya. Atau ada metode lain, zaman dulu preman kalau tobat disetrika. Ya, sampai melepuh. Nah, itu metode begitu enggak dibolehkan. Kenapa? Karena menyakiti diri. Menyakiti diri enggak boleh. Ya. Setiap hal yang bisa menyakiti diri, nyayat-nyayat kulit, ya. Cakar-cakar muka gara-gara diputusin cewek. Wah, cakar-cakar. Ya. Itu gimana? Haram, enggak boleh. Ya. Nah, kalau haram berarti dia ya ada bisa tapi enggak dibolehkan. Nah, berarti dimaafkan sampai dia mampu. Jelas, ya. Baik. Ini yang perlu diperhatikan ketika lagi basuh tangan. Bagaimana kalau lumpur, ya petani, tanah lumpur, ya lagi panen, lagi dari sawah, tetap wajib dihilangin. Hilangin dulu, baru ente wudu. Karena dia kan mengeras, semen kan keras, cat keras, hilangin dulu, ya baru kita wudu. Kecuali daki, nah kalau daki nggak apa-apa dimaafin. Karena daki bagian dari tubuh kita, keringat yang nyampur sama debu gitu kan, jadi daki, nah itu nggak apa-apa. Biar kata digini berapa dakinya, nggak apa-apa dimaafkan. Ya.
Berarti jorok itu. Nggak pernah mandi orang jorok ya. Paham ya? Begitu juga yang tidak apa-apa, artinya tidak tidak perlu dihilangkan adalah kisratud dumal, kulit bisul. Kan bisul kadang atau kulit bekas luka. Kan biasanya ada kering hitam-hitam gitu. Apakah harus dikelupas dulu? Enggak, itu nggak apa-apa. Itu bagian dari tubuh. Itu langsung wudu nggak apa-apa. Jadi nggak harus dikelupasin dulu baru wudu. Itu nggak masalah. Paham? Ya. Baik. Ini mengenai tangan. Nah, yang wajib ingat ya sampai sikut. Nah juga nanti ada namanya itu sebenarnya di bagian sunnah ya. Itolatul ghurrah wa tahjil. Ada namanya ghurrah, ada tahjil. Ingat waktu kita lagi bahas muka, ada namanya ghurrah. Ghurrah itu bukan muka, bukan bagian dari wajah. Tapi wajah tidak bisa sempurna dibasuh kecuali dengan membasuh dia juga. Mana itu? Bagian di pinggir wajah, tapi bukan wajah. Wajah kan sampai sini. Kita kalau nyiram air pas di sini khawatir nggak kena semuanya. Maka lebihin dikit. Lebihnya ini namanya ghurrah. Dia bukan wajah tapi harus dibasuh. Membasuh ghurrah wajib. Walaupun bukan bagian dari wajah. Kenapa? Karena wajah tidak bisa sempurna dibasuh tanpa membasuh ghurrah. Paham? Nah, tangan dan kaki sebutannya bukan ghurrah, tahjil. Apa itu tahjil? Dia bukan bagian dari tangan. Bukan bagian dari kaki. Ntar kita bahas kaki. Tapi sebutannya sama tahjil. Tapi tangan tidak bisa sempurna dibasuh kecuali dengan membasuh dia. Contoh, ini kan sikut sampai sini. Lebihin, kalau kita pas banget, takutnya nggak ada yang nggak kena. Lebihin walaupun dikit, sejari kayak 2 jari, dan ini namanya tahjil. Supaya kalau kita basuh yakin kena semua. Ya, kalau saya buka misalnya gini, kan sampai sini nih, lipetan ya. Nah lebihin, jangan pas lipetan sini, lebihin gini, biar yakin kena semuanya. Ya, yakin kena semuanya. Ini namanya tahjil. Ya, kalau di muka namanya ghurrah, di tangan sama kaki namanya tahjil. Dia bukan tangan, bukan kaki, tapi wajib dibasuh. Karena dia tangan dan kaki tidak bisa sempurna kecuali dengan membasuh dia. Ya, hukum tahjil jadi wajib. Nanti sunnahnya apa? Nanti kalau kita bahas sunnah, sunnahnya italah, memanjangkan tahjil. Kalau lebihin sejari 2 jari, oke, nggak masalah, cukup udah. Cuma sunnahnya ente sampai bahu. Nah, sunnahnya namanya itu. Ya, mata kaki lebihin dikit sejari 2 jari, oke nggak apa-apa. Tapi sunnahnya sampai dengkul. Nah, itu namanya sunnah tahjil namanya. Italatut tahjil, memanjangkan tahjil. Paham ya? Jadi kalau ghurrah dan tahjilnya wajib dibasuh, tapi kalau itolahnya memanjangkan sunnah. Saya bisa jelas? Ya? Baik. Ada pertanyaan masalah tangan dalam wudu? Ustaz, nanti basuhnya itu gimana? Apa dari sikut dari atas ke bawah atau kita begini? Ya, itu ulama membahas. Ini tapi sunnah doang. Sunnah. Yang penting mah dibasuh mau gimana caranya kek? Mau dicemplungin ke kolam gede, mau diguyur, apa pakai keran itu boleh. Yang penting air ngalir. Yang namanya ghusl itu air ngalir. Bukan cuma mashu. Kalau masuk kan yang penting basah. Nggak boleh ente ambil air atau pakai tisu basah dipeperin. Nggak boleh, nggak cukup. Tapi air harus ngalir. Baik diguyur atau pakai keran, atau kita ambil air, kita gerakin tangan kita gini. Tuh, harus. Ya, air harus mengalir. Nah, namanya ghuslu. Sampai jelas? Nah, kalau seandainya air itu yang mendatangi kita, artinya air itu turun, ya, maka sunnahnya itu dari sikut. Kayak keran nih. Nah, keran itu sunnahnya kita begini. Karena air datang mengalir ke kita. Atau kita pakai gayung. Ya, nyiramnya dari sini. Tapi kalau kita yang mengambil air, kita datang ke air, nggak ada gayung, nggak ada keran, kan otomatis ngambil begini kita, kayak di bak misalnya. Berarti kan kita ngambil air, maka sunnahnya dari ujung jari. Jadi ambil air, sini, ya, ambil lagi, paham? Ya, itu sunnah saja. Ya, misalnya ente balik juga tetap sah. Ya, saya ambil air, terus saya gurus sini. Ya, boleh juga apa-apa, tapi sebenarnya kayak gitu. Jangan ribet juga lagi kalau gitu. Ya. Atau ente ambil gayung, kan sebenarnya dari atas nih. Enggak dari sini tuh. Set. Ya boleh juga apa-apa. Ya. Mulai berasa pegal nih. Besok kalau jatuh juga pegal. Ya. Pegal sini. Besok.
Masih jelas? Ya, itu tangan ya. Baik, kalau jelas lanjut yang keempat ar-rabi' mashu syai'in min ar-ra'si. Kalimatnya mashu bukan ghuslu, mengusap. Nah, beda sekarang. Karena di Al-Qur'an juga begitu kalimatnya. Faghsilu ya, ghusl, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai sikut. Tapi kalau ketika pala wamsahu. Nah, beda tuh. Dan usaplah. Ya, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum. Nah, arjulakum dia kalau kita ngaji nahwu, atofnya itu bukan ke kepala tapi ke tangan dan muka. Berarti basuh juga. Bukan usap. Berarti yang cuma diusap, yang boleh diusap cuma kepala doang. Apa arti masuk? Masuk itu ada usulul balal. Yang penting basah. Walaupun air nggak ngalir, nggak apa-apa. Antum basahin tangan, ya, mengusap sesuatu sedikit, nggak harus semuanya, dari kepala. Jadi dikit udah cukup. Udah gitu. Mazhab kita begini sah. Hatta satu rambut aja bersah. Tapi syaratnya kalau membasuh rambut, bukan kulit kepala, rambutnya masih dalam batasan kepala. Ini kepala nih, ya, kepala yang kita pakai peci itu, ini kepala. Berarti yang bagian menurun dari tempurung tengkorak kita, ini bukan kepala. Jadi kalau orang basuh gini nggak sah, karena ini bukan kepala. Ini kepala sini nih, ya, lingkaran sini kepala. Kayak kita lihat tengkorak, nah itu kepala tuh gitu tuh, ya. Di sini itu bukan, ya. Nah rambutnya gimana Ustaz? Rambut, kalau rambutnya itu masih di dalam bagian kepala, masih oke. Di sini, sini. Ya. Cuma kalau perempuan atau cowok rambut gondrong, dia basuhnya di sini, nggak sah. Kenapa? Sudah keluar dari batasan kepala. Jelas ini? Ya. Baik. Memang wajibnya itu di kita syai'in, sedikit aja cukup. Walaupun sehelai cukup. Tapi ya disunahkan nanti kalau ada bab sunnah. Kalau bisa sunnahnya nanti dari bab sunnah kita bahas lagi. Membasuh seluruh kepala. Seluruh. Kenapa? Karena mazhab Malik mengatakan seluruhnya wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah seperempat minimal. Walaupun nggak semuanya, minimal seperempat. Di sini, terserah. Ya, mazhab Malik semuanya. Nah, kalau kita wudu dengan sunnah-sunnahnya, maka wudu kita sah menurut semua mazhab gitu. Jadi enak. Ya, kalau kita ngikutin semuanya, sunnah-sunnah diikutin, jelas itu sah semuanya. Paham? Paham ya? Nah, ini kepala. Baik. Dan juga ya, sebentar. Jadi yang boleh dibasuh itu boleh di bagian kulitnya, boleh di bagian rambutnya selama masih dalam batasan kepala. Ya. Ustaz, saya nggak pakai tangan, saya pakai basahin lap, ya, atau tisu saya basahin, saya taruh di atas kepala saya. Cukup nggak? Cukup, nggak apa-apa. Mau pakai tangan langsung, mau taruh di tisu, ya, dibasahin, lap dibasahin, taruh sini. Yang penting basah nggak? Basah. Ya udah cukup. Ya, paham ya? Nggak harus dia ngalir. Kalau airnya diguyur atau dibawa ke atas airnya, nggak harus. Yang penting basah aja udah cukup. Karena kalimat di Al-Quran mashu, wamsahu, dan usaplah. Usap itu berarti usulul balal. Jelas? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya? Kan ada tuh sekarang kalau cara mesot tuh itu pakai botol tes gitu misalkan. Spray gitu. Itu boleh atau enggak? Wudu pakai botol spray. Ya, kalau kepala sih nggak masalah. Yang penting basah kalau kepala. Kalau wajah, tangan, kaki, airnya ngalir nggak kalau di spray? Kalau spray kan nggak ngalir, basah doang. Ya, kalau ngalir tuh air kecuali dituang di tangan, ya, di botol dituang. Ini ada air nih, digerakin di sini, nah, itu boleh. Atau ente pakai teko, ya kalau di Afrika itu orang kadang wudu saking airnya jarang taruh di teko, ya, tuang itu dikit-dikit, wudu, tuang tangan gitu. Nah itu air ngalir. Cuma kalau spray nggak ada aliran air itu, cuma sekedar basah doang. Kalau untuk apa ngusap kepala, oke, nggak masalah. Cuma muka, tangan, kaki nggak sah. Jelas? Karena tidak ghuslu, airnya tidak berjalan, tidak mengalir. Jadi kalau kayak gitu mending tayamum aja atau bagaimana? Kalau misalnya adanya itu doang Ustaz, nggak ada, ya. Nah, gimana caranya? Ya boleh tayamum, karena berarti kan kondisi tidak ada air. Tapi kalau ada air, ya wajib pakai air. Ada Ustaz air cuma buat minum doang. Kalau kita buat wudu habis kita kehausan nih, ya berarti ada halangan, ada pencegah. Berarti boleh tayamum dengan syarat cari dulu. Cari seukuran namanya haddul ghauth, batasan orang minta tolong.
Berapa jaraknya? Kurang lebih 300 dhira atau 150 meter ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. 4 arah mata angin. Nah, cari dulu. Mungkin ada tetangga yang punya, ada teman yang punya, ada sumber mata air, cari dulu. Kalau udah nggak ada, ya yakin nggak ada, udah, maka boleh tayamum. Paham? Ya, jelas ya. Baik. Kemudian lagi, kalau kita lanjut dulu ya, biar sampai selesai ini. Kemudian yang berikutnya, ya, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima dari fardu wudu adalah membasuh, ya, bukan mengusap, membasuh lagi nih. Kedua kaki disertai mata kaki. Kedua kaki disertai mata kaki. Ya, arti kaki di situ maksudnya telapak kaki nih. Ya, ini yang dibasuh sampai mata kaki. Mata kaki itu ka'bain, tulang yang menonjol antara telapak dengan betis. Ada tulang, rata-rata kita punya. Ya. Kalau nggak punya kayak aneh tuh. Ya, semua rata-rata mau laki mau perempuan biasanya punya. Jadi basuh, ini kan menonjol nih. Berarti sampai sini nih. Ya, ini basuh semua nih. Sampai sini. Jelas? Ya. Dan tidak boleh sama syaratnya, tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air ke kulit dan kuku. Jelas ya? Jadi kalau kukunya panjang, kotor, hitam-hitam, bersihin atau gunting. Biar nggak ada yang menghalangi. Khawatir nanti mencegah airnya nyampe ke situ, tidak sah wudunya. Ya. Taib. Kemudian yang keenam, as-sadisu at-tartib. Nah, yang keenam itu kita berurutan wudunya. Nggak boleh dirubah urutannya. Dari mulai niat ketika basuh wajah, lalu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki, ini harus tertib. Ya, nggak boleh mendahului anggota yang bukan pada tempatnya. Karena wudu itu akan sah setelah anggota yang dibasuh pertama sah, baru pindah yang kedua. Artinya kalau antum basuh muka belum sah, misalnya basuh muka nggak rata, langsung pindah ke tangan, ini tangan nggak sah juga. Karena harus berurutan. Setelah muka kita sah, benar, baru bisa ke tangan. Tangan udah benar, baru pindah ke kepala. Kepala udah benar, baru pindah ke kaki. Itu urutannya seperti itu. Sampai sini jelas? Ya, harus tertib. Kalau ada orang misalnya wudu dibalik, wudu dibalik nih, kaki, kepala, tangan, muka. Pertanyaan saya, sah apa enggak? Hah? Enggak sah. Semuanya enggak sah atau gimana? Atau ada yang sah? Semuanya enggak sah. Ya, jawabannya benar tidak sah. Tapi kalau semuanya tidak sah, ntar dulu. Ya, tanya dulu. Ente wudunya gimana tadi? Saya bosan Ustaz, udah biasa. Saya mau cara baru. Ya. Jadi saya dari kepala kaki dulu, kepala, tangan, muka. Enggak sah. Semuanya enggak sah. Ntar dulu. Ente niatnya kapan? Kalau niatnya lagi basuh kaki, karena yang pertama dibasuh kaki, saya waktu basuh kaki saya niat, itu wudu lillahi ta'ala, maka semuanya enggak sah. Jelas? Tapi kalau dia niatnya ketika basuh muka, pokoknya Ustaz kan niat itu ketika basuh muka, saya dari kaki nih, kaki, kepala, tangan, muka, pas muka saya baru niat, maka yang sah cuma mukanya saja. Tangan, kepala, kaki wajib diulang, karena enggak sah. Jelas? Jadi kalau tanya sah apa enggak, lihat dulu, tanya dulu niatnya di mana. Kalau niatnya di wajah, oke. Yang wajahnya oke, sah. Tapi tangan, kepala, kaki, ulangin lagi. Tapi kalau dia niatnya di kaki, karena kan awal pertama saya basuh kaki, saya niat, nggak sah semuanya. Karena tempatnya niat salah. Paham? Paham ya? Baik. Nah, nanti ada namanya tartib. Ada ini namanya tartib hakiki, ada tartib takdiri. Tartib hakiki itu, ya tadi tuh, muka dulu, tangan, kepala, kaki, kelihatan tertibnya berurutan. Itu aman, seperti kita wudu biasa. Ada juga namanya tartib takdiri. Tartib yang dikira-kirakan. Bukan hakiki, gak kelihatan tartibnya. Tapi dikira-kirakan tertib. Contohnya gimana? Misalnya, ada orang tenggelam, menenggelamkan diri dalam air. Mau airnya dikit atau banyak gak masalah. Ente menenggelamkan diri di kali misalnya, di laut misalnya, di kolam renang misalnya, ya, tenggelam, ya, lalu ente niat nawaitul wudu lillahi ta'ala atau nawaitul fardul wudu lillahi ta'ala, langsung bangun, sah wudunya. Jadi nggak usah pakai begini Ustaz di dalam air. Enggak. Kenapa sah?
dikira-kirakan tertibnya. Gini, gambarannya gini. Ketika antum nyelam, otomatis kan di muka udah ada air. Di tangan udah ada air. Pala, kaki ada air gak? Ada. Berarti ketika ente niat nawaitul wudu lillahi ta'ala, muka udah langsung sah. Karena memang udah ada air. Begitu muka sah, lari ke tangan, lari ke kepala, lari ke kaki. Dengan waktu yang sekian detik itu, udah wudu sah. Jadi kalau antum di laut, gak usah ente gini-gini, tenggelam aja. Blep. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Udah bangun, udah sah. Ya. Sama juga seperti ente mau mandi junub misalnya. Di laut, di kali, di danau. Udah, nyelam aja di bentar. Nawaitu fardhu wudu lillahi ta'ala. Udah, bangun, selesai dah. Ya, karena air udah kena semuanya. Jelas ya? Nah itu memang berurutan, dikira-kirakan. Ya, kata para ulama dikira-kirakan karena air sudah pada tempatnya masing-masing. Pada posisi masing-masing. Begitu yang muka udah sah, langsung merembet. Sah semua. Paham sampai sini? Ya, baik. Ini dalam furudul wudu. Ada pertanyaan? Masalah fardu wudu? Nah. Lebih dulu kanan dulu atau kanan kiri? Bahasannya kanan apa kiri? Nanti masuk di bab sunnah. Ya. Lanjut di sunnah ya, apa? Amma sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudu, fakatsiratun, banyak. Sunnah-sunnah wudu banyak. Minha diantaranya adalah as-siwak, menggunakan siwak. Nah, siwak itu ya, contoh gini. Siwak itu sunnahnya menggunakan yang afdol. Yang afdol itu pakai kayu arok. Di kita saya nggak tahu ada apa enggak. Kalau di Yaman ya, khususnya dekat pinggir sungai itu banyak kayu arok. Saya waktu di daerah wilayah pemakaman Nabi Hud ya, di Syi'ib Hud namanya, di Hadramaut, itu ada sungainya, sungai Nabi Hud ya. Di situ banyak pohon-pohon arok tuh. Yang kita ngambilnya sendiri tuh. Motong di situ, akar-akarnya segala macam. Ini bersiwak. Bersiwak itu membersihkan gigi dan sekitarnya ya, gusi-gusinya dengan alat. Alatnya yang paling afdal kayu, dan kayu yang paling afdal kayu arok. Ya, sunnahnya kayu arok. Kalau nggak ada kayu apa aja boleh. Ya, kalau nggak ada kayu, ya maka didahulukan alat apa aja boleh selama dia alatnya itu kasar dan bisa mengangkat kotoran di gigi, bisa mengangkat jigong. Ya. Misalnya ente pakai sikat gigi, saya nggak punya siwak Ustaz nih, di rumah ada sikat gigi boleh, ya, diniatin aja, ya. Karena itu sunnah tuh, ya sunnah. Nah, jadi siwak itu ya sesuatu yang kasar yang bisa mengangkat kotoran gigi. Yang paling afdal memang kayu arok. Cara gunainnya kalau antum sekarang beli online banyak, dulu susah, sekarang udah gampang. Ya, buka flash market itu atau online ya, Shopee kayak apa segala macam. Udah tinggal pilih, ada yang kosongan gini ya, ada yang sama tempatnya, ada wadahnya gitu ya. Jadi beli tuh, nanti waktu beli dia posisinya bentuknya nggak ada strategi ini, nggak kayu biasa. Gimana caranya? Caranya direndam di air panas ya setengah jam sejam biar agak lembut ujungnya tuh ya, nggak usah rendam semua, segini aja gitu airnya tuh. Begitu udah lembut, dibuka kulitnya pakai pisau ya, dikulitin, bagian dalamnya digigit-gigit sampai ntar dia berbentuk seperti ini, sikat, bulu sikat gitu. Padahal bukan bulu sikat ya, kayu tapi kayak bulu, karena gigit-gigit pelan-pelan aja gitu. Nah, lalu dipakai siwak. Cara megangnya kayu siwak itu, milih kayu siwak jangan terlalu besar, jangan melebihi jempol tangan kita. Mudah banget, ribut juga naruhnya ya, gelondongan gitu ya. Cuma juga jangan kurang dari kelingking ya, kelingking lah, ini masih kekecilan dikit ya, agak gedean dikit gitu. Dan jangan lebih panjang dari 1 syibir ya, jadi jangan panjang, megang susah ya. Panjang banget, nggak ganggu orang lagi masih makan ya, udah kayak tongkat panjang banget. Apaan tuh tongkat tuh, siwak panjang banget ya. Sunnahnya seperti itu. Lalu megangnya, sunnah megangnya sebenarnya gimana juga boleh, cuma sunnahnya Nabi kalau megang siwak 3 jari di atas, 2 jari di bawah begini ya, megangnya begini. Lalu cara siwakan gimana? Taruh di tengah ya, di gigi atas tengah, gerakan ke kanan atas
Ini ada dua kaifiyah. Yang pertama ke kanan atas. Yang di ujung mentok ke kanan bawah. Ya, sampai tengah, naik lagi ke atas, kiri atas. Mentok, kiri bawah. Jadi kayak seperti angka 8. Itu sunnah gitu. Itu kaifiyah pertama. 3 kali. 1, 2, 3. Dan niat ya. Saya niat bersiwak sunnah karena Allah. Gitu ya. Lalu kaifiyah kedua seperti angka 0. Dari atas, kanan atas, mentok, kanan bawah. Tengah, kiri bawah. Kanan atas, kiri atas. 3 kali. Itu kaifiyah kedua. Ya. Lalu lidah disiwakin juga. Gimana caranya? Gini. Dari atas ke bawah. 3 kali. 1, 2, 3. Sunnahnya gitu. Jelas? Itu sunnah siwak. Ya. Sebelum wudu. Sunnah siwak sebelum wudu. Nanti sunnah lagi sebelum sholat. Siwakan lagi. Banyak sunnah-sunnah. Waktu-waktu kita sunnah bersiwak banyak. Sebelum wudu, sebelum sholat. Ya, di antaranya itu. Sampai sini jelas? Siwak ini, ya. Kalau bisa kita punya siwak, hadirin. Sunnah. Ya, ada kata Nabi, 2 rakaat yang kita kerjakan dengan siwakan, dengan bersiwak, itu lebih bagus, lebih besar pahalanya dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Rugi kita kalau nggak siwakan. Ya. Ustaz, saya belum sempat beli nih Ustaz. Ya, sikat gigi juga nggak ada nih. Di rumah ribet, saya di rumah sholat. Pakai apa aja yang kasar. Misalnya gini. Nah, ini kan kalau ini halus nih. Kena dari kotor gitu. Ini kasar nih, yang ada bekas-bekas jahitan. Ya, ini bisa kita pakai. Dengan niat bersiwak. Saya waktu di Jombang, waktu di pondok tuh, saya ngeliat kayak saya begitu tuh. Pakai ujung baju, ya. Bagian dalamnya tuh kan yang pakai jahitan. Saya ngeliatin apaan ya? Betul saya nggak ngerti tuh. Begitu ngaji bab siwak, oh itu gantinya siwak. Boleh. Antum misalnya bawa apa ya? Anduk boleh nggak Ustaz anduk? Lihat tergantung anduknya. Kalau anduknya dari Palmer, banget lembut itu nggak bisa. Ya. Anduk itu tuh tukang kondektur bus, Swan ya, yang bisa di leher tuh, kan udah kasar tuh, bisa tuh. Kalau dari Palmer kebangetan lembut, susah nggak bisa ngangkat kotoran. Cuma kalau yang kasar dikit, nah itu bisa. Ya, jadi nggak harus siwak, nggak harus kayu, boleh apa aja selain kayu arok, ya. Yang penting intinya bisa mengangkat kotoran gigi. Sampai sini jelas, ya. Baik, sedikit saya tambahin. Kapan waktu bersiwak? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama dalam wudhu nih ya, sebelum membasuh tangan. Kan kita masuk sunnah cuci tangan. Ya, sebelum wudhu, sebelum muka cuci tangan dulu. Ada ulama berpendapat sebelum cuci tangan siwakan dulu. Pendapat kedua, cuci tangan dulu baru bersiwak. Ini kalau kita bahas ya, bedanya apa Ustaz? Satu sebelum, satu sesudah, beda ntar. Kalau antum siwak ikut pendapat yang bersiwak sebelum cuci tangan, maka ketika bersiwak harus niat. Saya niat bersiwak sebagai sunnah wudu, sunnah sebelum wudu. Nah, biar dapat pahala itu harus niat. Kalau nggak ada niat nggak pahala. Ya. Jadi niat dulu baru siwakan, atau berbarengan dengan siwak sambil niat. Baru cuci tangan. Nah, ketika cuci tangan niat lagi. Nawaitu sunanal wudu. Saya niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Jadi siwak ada niat tersendiri. Lalu ketika basuh tangan niat lagi. Cukup sekali aja. Habis itu kumur gak usah niat. Cukup ketika basuh tangan sambil baca basmalah lalu niat. Bukan niat wudu, niat sunnah wudu. Ini kalau ikut pendapat pertama. Kalau ikut pendapat kedua, siwakan setelah cuci tangan. Nah, berarti cuci tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim sambil niat nawaitu sunanal wudu, saya niat sunnah wudu. Lalu sebelum kumur siwakan dulu, tidak perlu niat lagi. Karena sudah masuk dari kesunahan wudu secara keseluruhan. Paham? Jelas nih? Ya, jadi cara niatnya itu ada beda, ada 2 cara. Kalau kita ikut pendapat yang sebelum cuci tangan, maka niat bersiwak sendiri, cuci tangan niat lagi. Tapi kalau kita ikut pendapat yang sesudah cuci tangan niat, ya, habis itu siwakan tidak perlu niat lagi. Sampai jelas? Nah, ini sunnah pertama, nanti sunnah berikutnya kita bahas di kajian berikutnya. Yang mau bertanya silakan. Kalau enggak, kita tutup dengan Fatihah. Ya, silakan.
Baik. Kalau jangan dulu itu pasti jangan anak-anaknya gimana ya Ustaz, terutama anak perempuan itu wajib atau sunnah bisa gimana ya? Apa? Khitan anak Khitan. Oh, khitan. Baik. zaman Rasulullah itu khitan putra anak putranya gitu ya. Ya. Yang pertama masalah niat tadi ya. Kalau apa tadi? Oh iya, di kamar mandi. Orang kalau wudhu di kamar mandi, Ustaz. Ya. Kan kita niat nih, ya. Apakah boleh kita niat di kamar mandi tempat orang buang hajat misalnya? Di BAB di situ ada WC-nya, ada showernya gitu ya. Gimana caranya? Ya. Pertama, hukum berzikir di tempat yang najis, yang tempat yang kotor, makruh. Enggak haram, makruh. Ya. Jadi kalau bisa jangan berzikir di tempat yang seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau kita niat itu kan yang wajib itu di hati. Adapun talafuznya sunnah. Ya, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Kalau nawaitul wudu saja udah cukup. Itu talafuz juga boleh karena nggak ada zikir, nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah nggak ada. Nawaitul wudu cukup. Ya. Lalu ketika basuh muka di hati niat. Jadi nggak masalah di kamar mandi. Ya, nggak masalah, boleh-boleh saja niat dalam kamar mandi, ya, karena tidak menyebutkan nama Allah, ya. Nah, kalau di luar kayak gini misalnya nggak apa-apa, nawaitul wudu lillahi ta'ala, ada nyebut nama Allah nggak apa-apa karena di luar. Tapi kalau kamar mandi cukup nawaitul wudu. Nah, seandainya karena menyebut lillahi ta'ala itu nggak wajib, yang penting nawaitul wudunya itu, ya. Jadi untuk menghindari nyebut nama Allah ya cukup nawaitul wudu kalau di kamar mandi. Kalau di luar tambahin lillahi ta'ala boleh. Seandainya pun di kamar mandi nyebut lillahi ta'ala, ya nggak apa-apa, makruh doang. Nggak wajib, nggak haram, makruh doang. Ya sebaiknya jangan nyebut nama Allah di tempat yang kotor. Jelas? Yang kedua masalah khitan. Khitan di zaman Rasulullah gimana? Sama, ya. Perempuan di khitan, laki-laki di khitan. Cuma bedanya kalau perempuan yang di khitan, apanya tuh? Syai'un minal bidhir, ya. Sedikit saja dari bagian klitorisnya. Bagian itilnya. Saya juga banyak perempuan 4. Saya dulu penasaran sunatan perempuan gimana ya. Ada anak saya 4, saya perhatiin. Ya kan bidan yang nyunatin. Saya pikir kayak laki ada yang digunting. Enggak. Dia cuma pakai jarum suntik yang kecil. Ya. Lalu di bagian klitorisnya itu gini doang dikit. Itu doang. Jadi kan kecil tuh ya. Nah, itu gitu doang. Iya Pak Ustadz, emang Pak Ustadz begini mana? Saya pikir ada gunting kayak laki-laki. Enggak, apa yang digunting katanya? Enggak ada yang digunting. Oh jadi cuma gitu doang. Ya ada kulit di bagian klitoris itu ditarik sedikit. Ya, untuk memutus sedikit, udah gitu. Udah dikit doang. Berdarah dikit, udah selesai. Ya, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, yang mana yang disunat? Ya jelas, kulit yang menutupi hasyafah. Ya, bahasa kita orang bilang kulub. Itu sebenarnya bahasa Arab, aklaf itu kulub bahasa kita. Ya, kulfah atau kulub. Itu yang dipotong, ya, yang menutupi kulit yang menutupi kepala kemaluan. Jelas, ya. Sekarang metodenya macam-macam. Ada kalau zaman dulu kan ditarik, anaknya dipegang itu, dipotong pakai pisau atau pakai bambu gitu ya. Kalau ngeliat rekaman sunat orang dulu, ada waktu dapat rekaman sunat orang Afrika, tarik itu kulitnya, ya dipegangin gitu, potong, ya. Kalau kita sekarang, zaman waktu saya sunat disuntik, gunting, kan? Suntik bius, biar nggak berasa sakit, gunting. Habis itu ntar biar cepat kering, suruh berendam di RPK, ya. Sebelum mandi berendam di bak gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang pakai laser, ya di laser. Bahkan katanya kalau di laser habis sunat pakai celana juga bisa, kan langsung kering katanya gitu, ya. Saya mau ngulang nggak bisa, ya. Udah terlanjur dulu, ya. Ada lagi sekarang pakai klem gitu ya, dijepit gitu ya. Ntar lama-lama dia putus. Wallahualam gimana saya nggak pernah tahu metodenya. Ya macam-macam sekarang metodenya. Ya pisau ya. Kalau kita pisau atau gunting kalau zaman dulu ya. Itu. Harusnya jelas. Ya. Jadi tetap memang di mazhab kita sunat hukumnya wajib baik laki maupun perempuan. Ya. Apalagi laki-laki, ya. Laki-laki kan kulubnya itu kalau nggak disunat, maka setiap dia kencing ada bagian dari kencingnya itu tersisa di situ di bagian dalam. Dan ini nggak bisa dibersihkan kecuali dikelet gitu atau dipotong. Ya, otomatis dipotong. Karena kalau sholat bawa najis, sholatnya nggak sah. Gitu ya, jelas.
Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Hah? Oh, nanti sebenarnya di bab sunnah. Sebenarnya sunnahnya itu nanti ada sunnah wudu tayamun. Tayamun itu mendahului anggota yang kanan. Kanan dulu baru kiri. Kapan itu? Di anggota tubuh yang berpasangan. Kalau muka ada satu apa dua? Satu. Berarti dia nggak ada muka kanan muka kiri nggak ada. Ya, satu dia. Nah, berarti kalau muka dia tidak sunnah kanan dulu, baru kiri nggak langsung bareng. Tangan berpasangan nggak? Berpasangan. Nah, kalau berpasangan kanan dulu baru kiri. Kepala satu. Ya, nggak ada kepala yang bisa gitu kanan kepala kiri ada. Ya, satu kepala. Berarti nggak sunnah kanan dulu baru kiri. Kalau kita misalnya mau basuh semuanya nih, nggak sunnah kanan terus kiri nggak sunnah. Langsung semuanya. Kaki berpasangan. Ya, berarti kanan dulu baru kiri sunnah. Seandainya kiri dulu khilafus sunnah, makruh gitu. Ya, tapi tetap sah, tapi makruh. Ya, dikecualikan yaitu telinga. Telinga berpasangan. Kanan dan kiri ada dua kan. Ya. Cuma ketika basuh telinga, sebagaimana yang dikerjakan Nabi, dibasuhnya bareng. Tidak kanan dulu baru kiri. Tapi langsung bareng. Jelas? Ya, tadi, kan? Baik. Bagaimana hukum jika di suatu wilayah itu ada masjid, tapi tidak ada ajan, tidak ada kegiatan sholat, bagaimana hukumnya? Baik, bagaimana kalau satu kampung ada masjid, tapi nggak ada adzan, nggak ada sholat jamaah, gimana hukumnya? Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat melaporkan ada kampung ya yang nggak bikin sholat jamaah. Hukum sholat jamaah itu ulama khilaf. Ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang bilang fardu kifayah. Bahkan ada mazhab lain mengatakan fardu ain, wajib semua. Kalau nggak jamaah nggak sah sholatnya. Ada begitu. Ya. Maka ketika Nabi dilaporin ada wilayah yang nggak bikin sholat, ya, nggak ada adzan, Nabi mengutus pasukan. Disuruh ngapain? Perangin. Ya, bakar tuh daerah situ rumah-rumahnya, bukan orang ya, rumah-rumahnya. Ya. Tapi kata Nabi, nanti cek dulu. Ketika mau nyerang, ya lihat adzan apa enggak. Karena ada rumor, ada isu gitu kan. Maka sahabat ketika nyampe mendekati asar berhenti dulu di luar kampung itu, dari jauh ke jauhan dicek, ternyata masih ada adzan, masih ada sholat jamaah, maka balik lagi. Ya Rasulullah masih adzan, udah biarin. Tapi kalau nggak ada, Nabi pernah perintahkan bakar kampung itu. Ya karena ada kampung orang Muslim tapi nggak mau sholat, nggak mau adzan, nggak mau jamaah. Ya. Yang dibakar rumahnya bukan orangnya, ya, terus suruh bakar orang lagi enggak. Rumah-rumahnya sebagai peringatan ya bahwasannya harus ada syiar, ada kampung Islam sholat kagak, adzan kagak, berbeda sama kampung orang non muslim ya. Ustaz kamu pada sholat di rumah, beda, harus ada syiar biar tahu ini kampung muslim ya. Kalau perempuan oke di rumah, laki ya kalau bisa di mushola di masjid gitu. Jelas ya. Kalau begitu mana yang didahulukan kita sebagai umat Islam dalam hal ibadah? Apakah sholat dulu kah yang didahulukan atau syiarnya didahulukan atau sedekahnya atau apa aja gitu Ustaz yang didahulukan gitu Ustaz. Misalnya dalam satu wilayah ada kan banyak jenis ibadah yang dilakukan umat Islam. Apa yang didahulukan ketika memang di dalam satu kondisi kayak gitu Ustaz. Baik. Jadi kalau masalah ibadah mana yang didahulukan Ustaz? Ya otomatis yang didahulukan yang fardu dulu, yang wajib dulu. Ya. Fardu ain kah itu? Atau fardu kifayah kah itu wajib dahulukan. Ya. Termasuk kewajiban kita adalah mensyiarkan agama kita. Ya, makanya di dalam satu wilayah itu kayak di sini nih misalnya ada mushola, ya syiarkan Islam. Ya, bagi kita kampung mayoritas muslim lagi. Adzan. Ya, biar kedengaran di sini ada orang Islam di tempat sholat gitu. Dan sholat kan hukumnya wajib. Ya. Mau pribadi kita wajib sholat 5 waktu. Cuma kalau jamaahnya ya itu ulama khilaf. Tapi minimal ada yang berpendapat fardu ain juga. Ada yang berpendapat fardu kifayah. Jadi dahulukan yang wajib ya, baru yang sunnah. Kalau bisa berjalan beriringan, alhamdulillah. Misalnya gini, antum ya mau puasa sunnah, ya, karena ibadah itu puasa sunnah.
Ustaz, tapi saya kalau puasa sunnah Ustaz lemes Ustaz. Mau sholat nggak kuat diri. Ya, misalnya gitu. Saking lemesnya. Jadi saya nggak bisa sholat zuhur Ustaz, sholat asar nggak bisa, lemes saya Ustaz. Ya. Nah kalau gitu nggak usah puasa. Kenapa nggak usah puasa? Nah, antum puasa sunnah, ninggalin yang wajib. Salah ini. Ya, yang wajib dulu baru yang sunnah. Alhamdulillah kalau bisa dua-duanya. Puasa juga, sholatnya tetap jalan. Bagus itu. Ya, itu yang kita pengen. Ya. Contoh lagi misalnya, antum punya kewajiban nafkah, istri anak. Ada juga kesunahan sedekah. Ya kan? Mana yang dahulukan ini? Ustaz, bini saya sama anak saya lapar. Tapi saya mau sedekah Ustaz. Dahuluin mana? Dahuluin apa? Nafkah lah. Karena nafkah wajib. Ya. Ente sedekah buat fakir miskin. Oke, sunnah. Kan sedekah sunnah nggak wajib. Tapi ente meninggalkan, menelantarkan anak istri ente kelaparan. Haram hukumnya itu. Maka dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Tapi kalau bisa dua-duanya kerjain. Tapi kalau disuruh milih, pilih mana Ustaz? Wajib apa sunnah? Ya wajib dulu lah. Ya. Sama seperti orang sholat. Qobliyah dikerjain. Ba'diyah dikerjain. Zuhurnya kagak. Lah. Aneh ini. Ya. So qobliyah ba'diyah Ustaz. Kan sama-sama 4. Qobliyah 2. Ba'diyah 2. Zuhur nggak usah. Nggak bisa. Itu zuhurnya dulu. Ya. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, mana yang dahulukan? Dari segi ibadah ada yang wajib dan yang sunnah, ya, otomatis yang wajib dulu. Ya, setelah itu baru yang sunnah. Jelas kira-kira? Mengenai jawaban yang pertama tadi, ada nggak pengecualian buat ini contoh misal di suatu wilayah itu semuanya kerja dan tidak ada ajar, tidak ada sholat. Ya. Nah, ada nggak pengecualian di situ jawabannya Ustaz? Kita gini ya, kan kalau Rasulullah ngirim pasukan ke kampung yang tidak ada azan, tidak ada jamaah, itu karena pemerintahannya pemerintahan Muslim, ya. Zaman dulu masih Rasulullah, langsung tuh, ya Nabi ibaratnya pimpinannya tuh. Kalau kita sekarang rajanya atau presidennya, ya Nabi, ya sumber hukum dari Rasulullah. Nah, cuma kalau kita di Indonesia, ya kan bukan negara Muslim, bukan negara dengan hukum syariat, nggak pakai syariat, ya hukumnya hukum manusia, ya undang-undangnya peraturan undang-undang manusia. Ya kita nggak bisa serta merta kamu sebulan nggak azan, serang. Ntar salah lagi. Mas Ustaz Hafid suruh bakar. Lah jangan bukan kata saya, ini cerita Nabi dulu begitu. Cuma kalau kita misalnya ada orang zina. Di Islam diapain? Kalau udah zina terus dia pernah nikah, dirajam sampai mati. Di kampung itu ada yang kejebak zina. Ya, udah punya suami, udah punya istri, dia pernah selingkuh, ya. Ayo diarah ke tengah-tengah sini, sambitin sampai mati. Ya, kita malah ditangkap polisi ntar jadinya. Nggak bisa, ya. Hukum itu kalau kita menerapkan hukum syariat. Kalau di Indonesia ya bukan hukum syariat, ya ikutin hukum yang ada, mau gimana lagi? Ya. Orang kalau ngebunuh kan dibunuh lagi, hukum kisos. Ya, ada orang bunuh orang, hukumnya apa? Kisos. Nah, jangan sampai ya kita ada anak kita dibunuh, istri kita dibunuh, kita bunuh lagi tuh orang, ntar kita kena hukum juga ntar di Indonesia. Ya, jadi ada aturannya. Bukan mentang-mentang dalam syariat hukumnya seperti ini kita bisa pakai tanpa perhatikan undang-undang yang berlaku di negara kita. Nggak bisa. Karena kita bukan hidup di negara syariat. Mungkin kalau di Saudi mungkin hukum syariat mungkin. Jadi kalau di kita nggak bisa. Justru ntar kita disalahin. Itu nyerang-nyerang kampung orang. Enggak ini, nggak sholat, nggak azan. Orang udah kerja, suruh bakar rumahnya. Kata siapa? Ustaz Hafid. Lah, saya dipenjara lagi ujungnya. Ya, bukan gitu maksudnya. Ya, jadi penerapan itu kalau kita pakai hukum syariat. Negara syariat, kalau negara Indonesia nggak bisa, ya. Kayak tadi potong tangan tuh, kan sebenarnya kalau kita pakai hukum syariat lebih enak, ya. Cuma karena negara bukan negara syariat, ya udah hukum yang berada kita ini. Terus seandainya ada orang nyolong, ya, terus kita tangkap sama warga nih, berapa nyolong itu motor, wah hanya lebih dari 1 dinar nih, potong tangan, ente lapor polisi ntar. Siapa yang motong? Ya, yang motong sholat penjara tuh. Saya disuruh yang nyuruh kena juga ntar. Padahal dalam hukum Islam kan potong tangan. Iya kalau hukum Islam itu pun hukum tangan itu potong tangan ya atau rajam atas perintah hakim. Ya jadi dikasusin dulu, nggak main main hakim sendiri nggak. Laporin Pak Hakim, ini ada yang zina nih, tangkap basah nih, selingkuh nih, suami orang, istri orang, kumpul kebo. Bener ngelihat ada saksi 4 orang masuknya barang ke barang perempuan. Lihat Pak Hakim. Ya, lu ngeliat nggak? Harus 4 tuh, ya.
Gua katanya, lu jangan katanya, ya kan yang lihat 3 doang, 1 nggak ngelihat katanya, nggak jadi dihukum tuh, saksinya malah dihukum ntar, harus ngelihat, ya. Hakim saya pakai kamera enggak, lihat mata kepala langsung, ya 4-4-nya. Kalau sudah memenuhi syarat, hakim memutuskan baru rajam. Yang rajam itu hakim yang nyuruh, ayo semua, ya atau orang-orang yang ada semua rajam, ya, silakan, ya atau yang kisos dibunuh Algojo yang nyuruh, bukan kita sendiri yang bertindak, nggak boleh. Hatta negara Islam kita main buru-buru nggak boleh sembarangan. Jadi bisa diterapkan itu kalau pakai hukum syariat di negara tersebut. Kalau nggak susah, nggak bisa. Hah? Di Aceh bisa tuh, dia pakai syariat tuh. Tapi itu juga atas keputusan hakim, bukan main ada yang mabok mencambuk 40 kali, nggak gitu juga. Ada aturannya. Ya. Maksudnya itu kan fenomena itu nggak ada kayak di kampung-kampung gitu kan, maksudnya sekolah nggak terurus atau masjid itu juga nggak terurus gitu kan. Itu tetap diwajibkan untuk isi yang ada, minimal ada yang azan atau bisa dimaklumkan gitu, misalkan dalam suatu yang tadi dicontohkan gitu. Ya, sebenarnya ya kalau satu kayak perumahan gini gitu ya, alangkah baiknya ada orang yang ditugaskan. Ya tetap misalnya orang pada kerja nih, ya kan ada security misalnya gitu, ada merbot. Jangan sampai dalam satu kampung itu syiar Islam nggak ada sama sekali. Walaupun misalnya jamaah cuma 2 misalnya, merbot sama security misalnya gitu, ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ada di situ. Ketika orang nyari sholat masih ada tempatnya. Adzan udah masuk belum? Ada adzannya gitu. Nah, kalau bisa seperti itu. Ya, tapi kan kadang ada perumahan itu yang warganya itu nggak peduli. Nggak peduli karena memang sibuk banget atau memang nggak tahu hukum syariat gitu ya, nggak peduli sama hukum agama. Kadang Islam banyak, maaf Islam doang, cuma wudhu aja nggak ngerti, sholat nggak ngerti ya, yang gitu gimana, susah orang-orang kita gitu ya. Jadi sebaiknya untuk, walaupun sekarang bukan negara syariat ya, kita nggak bakal suruh bakar, enggak, cuma alangkah baiknya itu satu kampung itu ada orang yang menciarkan agama, harus kelihatan syiarnya gitu ya, biar orang tahu masuk waktu sholat, tempat sholat di mana gitu. Ya kan tadi tuh ditugasin lah merbot ya. Wah, duit dari mana ya? Warga. Kalau nggak ada ya kebangetan ibaratnya, ya mau gimana lagi, tapi nggak boleh kita bakar-bakar rumah orang gitu, nggak boleh. Jelas ya sebenarnya, jangan nyiapin bensin dari sekarang mau bakar nih, nggak boleh gitu. Jelas ya. Nah, dari pembicaraan ini itu dijelaskan langsung aja terjadinya di musalah ini. Oh gitu. Jadi saya ingin menyampaikan, karena yang jelas saya sudah mencoba. Kita kan tahu Ustaz, kalau sholat itu jangan sampai ada celah. Artinya jangan sampai ada celah itu selalu dirapatkan. Dapetin. Ya. Kalau tidak dirapatkan, yang kosong itu adalah jin yang isi. Atau setan ya. Sekarang saya terus terangnya saya pernah mencoba, karena memang saya sudah tidak ada kegiatan. Saya mencoba yang di sini itu yang artinya subuh, alhamdulillah masih ada 104. 100. Imamnya 1, makmumnya 4. Iya. 107. Kalau zuhur, saya pernah mencoba ajar, komat. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Saya kan harus ngimamin, artinya makmumnya jin. Itulah yang terjadi di musola ini Ustaz. Nah, sekarang yang Ustaz harus jelaskan, gimana kalau sudah mendengar tahrim yang kita putar kalau subuh, ajan yang kumandang, orang Islam itu mendengar tapi tidak mau ke musola. Ya. Apa tuh hukumnya? Ini yang jadi masalah ya orang kita. Fair-fairan aja. Iya. Jangan bilang kampung sebelah. Ya. Kampung kita. Itu terjadi Ustaz. Oh maaf Ustaz ya. Ya. Itu terjadi. Ya. Nah, makanya saya mau tanyakan, karena kan ini kan di rumah ini kalau subuh itu ada takbir Ustaz. Saya yang selalu putar. Denger dong gitu. Dengar pasti kan. Kadang-kadang masih 15 menit sebelum subuh. Ya biasa gitu. Udah berkumandang. Diputar. Tapi sekarang sama sekali nggak ada. Yang saya bilang tadi 107 paling top. 7 makmum, imamnya 1. Iya. Sama sekali kalau zuhur, asar tidak ada. Maghrib, alhamdulillah, Sabtu, Isya hanya Sabtu dan Minggu. Bagaimana hukumnya? Nah, itu aja. Ya. Sarannya lah. Saran lah. Salah mungkin kalau hukum kita udah tahu hukumnya. Gini. Warga di sini bagaimana itu? Ini speaker luar apa speaker dalam nih? Speaker luar.
Ini speaker dalam, Pak. Oh, anaknya speaker luar nih. Ya, saya gini, ya. Kita khususnya kaum laki-laki nih, orang laki-laki, ya. Kata Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata li jaril masjid, tidak sempurna salat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini sebagian ulama menafsirkan la salata tidak sempurna. Ente salat di rumah ya sah tapi nggak sempurna. Bahkan ada sebagian ulama menafsirkan lebih ekstrem lagi, nggak sah gitu. Nggak sah kalau rumahnya bertangga sama masjid, salatnya di rumah nggak sah. Ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun mu'tamad tidak sempurna. Ya, tapi kita kan berhati-hati. Jadi hati gini. Kalau memang kita bertetangga sama masjid, bertetangga itu berapa jauh jaraknya? Kata para ulama 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan kiri. 40 rumah. Ya kan berarti kena semua ini. Ya. Ya. Harusnya warga sini, khususnya kaum laki-lakinya, saya nggak nyalain ibu-ibu ya, ibu-ibu emang Ini tadi tuh ke kanan kiri wah saya nggak. 40 rumah ternyata. kena juga nih. Saya pikir saya nggak kena. Kalau antum di bagian 41 ada. Ya, kalau 41 masih aman. Ya, kalau di sini kan ya, 40 rumah ya kan. Aduh, saya kena semua nih Ustaz nih. Orang montok sampai 28 di sini. kena semua. Yang muslim, yang laki-laki, kalau perempuan sunahnya di rumah, bagus di rumah. Cuma kalau mau ke masjid perempuan nggak apa-apa ya. Nah, kita ngomongin laki-laki. Ya sebaiknya kaum laki-laki yang di sini, khususnya kalau lagi nggak kerja nih, saya minta banget. Ya, tolonglah ya sholat di musola. Kita musola nih ya bukan masjid jami. Ya, sholat di sini. Ya, karena ada hadis yang Nabi katakan tidak sempurna sholat kita. Apalagi kalau sampai ta'attal nggak sampai kosong banget masjid, ya Allah, kesian banget. Warganya muslim semua, ya, tapi nggak ada yang sholat di musola, di masjid, lebih milih di rumah. Maka waktu itu di Al-Azhar itu pernah ada banner begini, suami yang soleh sholatnya di masjid, suami yang solihah sholatnya di rumah. Jadi kita bisa nilai bapak-bapak yang punya istri, ya udah berkeluarga jadi suami, antum pengen jadi suami soleh apa solehah? Ya. Kalau pengen jadi suami solehah ya di rumah dah, pakai rok itu, pakai daster. Ya. Jadi kalau pengen jadi suami soleh, masjid, ramaikan masjid. Ya, Ustaz, zuhur nggak ada, asar nggak ada, ya misalnya antum bapak yang azan, yang komat, yang nggak apa-apa, daripada nggak ada sama sekali. Bisa diterapkan, Ustaz. Apa tuh? Boleh, ya pasang itu boleh. Ya. Pertanyaan saya tadi yang saya sampaikan Ustaz. Sekarang tetap kalau memang kita udah buat, saya sudah buat zuhur, Iya. aja, komat. Tapi kita mau makmum nggak datang-datang Ustaz. Artinya saya ngimamin jin. Ya, artinya Itu yang pertanyaan saya Ustaz. Ya. Apakah bisa dilanjutkan dengan sholat sendiri? ya. Jadi kalau memang nggak ada jamaah dan kita nggak bisa lihat jin, ya tetap sholatnya sendiri Pak. Nggak niat apa imaman lillahi ta'ala. Kenapa? Aduh Ustaz pasti ada jin. Emang kita tahu ada jin kan? Ya walaupun bisa jadi ada jin ya yang ikut jamaah atau mungkin malaikat ikut jamaah, cuma kan karena dia gaib kita nggak bisa lihat. Ya jadi otomatis kita tidak bisa niat imaman. Jadi gimana Ustaz? Saya udah azan, udah qomat, gak ada orang. Ya sholat sendiri nggak apa-apa. Dengan niat memakmurkan musola ini. Gitu ya. Kan kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Di antara ciri orang beriman sama Allah dan hari akhir itu orang yang bisa memakmurkan masjidnya Allah. Jadi nggak sembarangan orang bisa ke masjid itu. Orang-orang pilihan itu. Ya. Jaga kayak antum nih misalnya kerja, taruhlah maghrib masih di jalan. Isya ada waktu ya isya lah nggak apa-apa. Kalau subuh kan pasti masih di rumah tuh. Nggak ada orang kerja sebelum subuh berat jalan, kayak nggak ada gitu ya. Ke masjid lah, ke musola lah, ramaikan. Walaupun sehari cuma sekali bisanya, atau sehari 2 kali subuh sama isya doang, nggak apa-apa. Sebisa kita, ntar kan jangan kerja Ustaz, zuhur di luar, asar dulu maghrib masih jalan, nggak apa-apa. Tapi ketika ada di kampung kita, di rumah kita, ramaikan musola, ramaikan masjid. Ya, dan ibu-ibu nih kalau punya suami yang sholatnya di rumah, tegur. Ya, misalnya Sofia nih, ya, dia bilang, ya, itu udah azan masjid, musola gitu ya. Oh, di rumah aja sama kamu. Kalau kamu nggak mau ke musola, saya nggak kasih lo. Gitu kan, ancam dikit gitu. Ramein tuh musola, ya. Kalau kamu rajin ke masjid, ke musola, nah, saya servis yang tok, gitu. Jadi suami semangat juga, ya. Kadang memang begitu, akhir zaman tuh orang, kata Rasulullah, ntar di akhir zaman orang berlomba-lomba menghias masjid, menghias musola, cakep-cakep. Zaman dulu kan reot-reot, kan cakep-cakep. Cuma yang memakmurkan nggak ada, dikit kata Nabi. Dan itu udah kelihatan sekarang akhir zaman. Masjid gede, cakep, AC, yang sholat nggak ada. Itu tanda akhir zaman seperti itu.
Kita cuma bisa mengajak, ya kata Allah kan di Al-Qur'an, innama 'alaikal balagh. Para DKM, para pengurus cuma bisa ngajak. Tugas kita ngajak doang. Adapun hidayah Allah yang ngasih. Tugas kita selesai. Yang penting kita udah ngajak, kita udah adzan, kita udah tarhim, udah ngajak semua Ustaz, ya. Ya, di lagi rapat warga kita bilangin juga bisa lagi ada kumpulan. Tetap begitu, ya udah. Mereka nggak mau gimana? Masuk kita bawa golok, solo, ya nggak bisa juga itu juga. Ya, hidayah dari Allah, biar aja udah. Ya, tugas kita ngajak. Tapi memang sungguh miris, ya, menyedihkan kalau ada masjid, musola sepi gitu. Sayang. Kalau memang sepi banget Pak, kontrakin aja dah. Ya, jadi toko. Apa? Kalau ada mau, Iya, kontrakin. Setahun. Allah, sian ya. cuma ada pertanyaan baik kan, jika tahrim itu berkumandang, Iya. mereka suka mendengar. Kok mereka nggak mau ke masjid? Itu kan pasti dosanya. Hidayah itu belum ada dari Allah. Yang gerakin kita bisa sekarang kita ngaji nih, bisa sholat jamaah, itu Allah gerakin. Berarti Allah nggak pilih mereka untuk dapat pahala yang besar gimana? Ya kita nggak bisa maksain. Ya. Ustaz, ini perkara tamu. Ada nggak sih memang di dalam Islam itu diatur mengenai penentuan atau Waktu. berapa lama si tahrim itu yang bisa dilakukan? Kalau secara fikih ya, berapa waktu, 10 menit atau setengah jam, nggak ada. Itu kan kearifan lokal, pantasnya berapa lama gitu ya. Biasanya kalau di kampung saya tuh ada di Haji Nawi, kampung ke Masjid Kakek itu adzan masih 2 kali. Jam 3 adzan. Sekarang subuh jam 4 ya. Ntar ada adzan lagi yang kedua kalinya. Sama seperti zaman Nabi begitu. Yang pertama untuk bangunin orang tahajud, ya, yang kedua masuk waktu subuh. Dan zaman Nabi muadzinnya beda-beda. Yang adzan sebelum subuh beda, yang adzan subuh beda. Nah, di kita mungkin nggak biasa begitu. Orang kita ya kearifan lokalnya itu pakai tarhim tadi itu. Ya biasanya ada yang 10 menit sebelum adzan atau 15 menit sebelum adzan. Adapun misalnya udah kita bikin setengah jam dah biar pada bangun, ya terserah aja. Ya boleh-boleh aja. Ya selama ya dikomunikasikan dulu sama warga. Walaupun kita DKM kan ya ada orang banyak di sini. Dan mungkin nggak semuanya orang Islam. Kan? Ya kok. Kalau di sini 10 menit. 10 menit ya. Tapi karena subuhnya ini sekarang semakin malam, Iya benar. itu hampir rata-rata kadang-kadang 7 menit. Berkurang ini ya. Kurang, makin malam ya. Ya. Terus juga kalau jam 3 lewat berapa kita ini nanti katanya ekstrim banget. Ya. Ya itu dia. Kadang gini maaf. Ya orang kan macam-macam ya. Sebenarnya kan tarhim itu bagus ya. Bangunin orang biar tahajud, persiapan mau sholat subuh. Cuma kadang ada orang yang nggak suka hadirin, walaupun orang Islam. Bahkan kadang beberapa kali kejadian orang non Muslim nggak apa-apa, orang Islam yang gedek. Kan aneh tuh. Orang Islam gedem mendengar tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Itu sholawat itu kan. Ada orang Islam nggak demen itu, cuma aneh itu. Ya, orang non Muslim kan biasa aja dia, ya toleransi, dia nggak masalah. Ya toh juga cuma 10 menit, 7 menit. Tapi orang Islam ada yang ngedemen juga itu. Ada ya Pak? Ada dia. Ya, aneh orang model gitu tuh. Ya, kalau belum mati jangan ditahlilin dulu orang begitu tuh. Ya, belum mati ya. Ya tahlilin tuh. Udah mati baru tahlilin. Ya. Hati-hati ya, banyak orang begitu ya. Itulah kembalilah ya namanya dakwah itu emang seru juga ada orang begitu. Jadi ada yang dakwah. Kalau nggak ada begitu kan nggak seru. Ya, lancar-lancar aja malah nggak seru. Justru namanya perjuangannya di situ, ya tantangannya di situ. Ada kita ngajak orang, kalau semua orang diajak mau, ya setan juga nggak ada kerjaan juga. Ya. Pada mau semua ini susah banget orang sini mah itu. Ya, cuma karena nggak mau itu, dia seneng tuh setan. Nah itulah ladang pahala kita ngajak orang. Dan nggak sia-sia. Kita udah adzan, kita udah ajak mereka nggak mau, lah kita dapat pahala. Ngajak kok, ya. Tetap dapat pahala. Nggak ada sia-sia di mata Allah SWT. Terus terang aja kalau kita ibadah sasarannya bukan pahala itu, Hmm. bukan kewajiban. Ya. Bukan seperti yang disampaikan kawan bukan pahala. Itu adalah ngajak. Ajak. Karena sarannya itu adalah musola ini dibikin tatim. Katakan tatim lah. Iya. Tapi tatim ikutan juga nggak ada gratis. Ya. Seperti yang saya tadi bilang tadi, itu paling lengkap 107. Nggak pernah lebih. Ramadan nggak? Ramadan alhamdulillah. Agak. Pertama memang alhamdulillah. Tapi mungkin kemarin ya 107 lagi. Iya.
Ya begitu dah. Ya ala kulli hal ya. Kita sekali lagi ya kata Allah akan mengingatkan Rasulullah ya. Kata Allah sabar. Ya. Kita ada kalau kita ibadah niatnya mencari pahala sia-sia ibadah kita. Ya. Itu orang ibadah nyari pahala level terendah. Bukan sia-sia sih, ada pahalanya cuma level terendah. Sama seperti pedagang nyari untung gitu. Kalau bisa sih cari ridho Allah gitu. Cuma intinya kan kita ditugaskan ngajak dakwah. Ya, dakwah itu kadang berhasil, kadang enggak. Tapi usaha kita tidak akan sia-sia di mata Allah SWT. Mau berhasil mau enggak, ya tetap ada nilai di mata Allah SWT. Ya, dengan kadar keikhlasan kita. Jadi tetap aja jalan Pak. Selama kita jalan benar, lanjutin aja. Orang mau datang mau enggak, ya. Saya pernah bilang sama majelis kalau minta saya ngajar, selama masih ada yang mau ngaji, mau satu orang Sofyan doang, sholat doang, saya datang. Ya, tapi kalau udah nggak ada, saya nggak datang. Ya, orang gila saya. Saya ngomong sendiri, nggak ada yang dengerin. Selama masih ada satu orang, ini lu ada majelis gitu. Pertama bertiga, privat gitu. Lama tinggal satu, jalan satu. Mau ngaji nggak? Ayo ngaji. Ya, kita niatin nyari ilmu kok, nggak apa-apa. Ya, masalah berhasil apa enggak, nggak apa-apa. Ya, itu terserah Allah aja. Yang penting kita udah usaha. Gitu, ya. Ya memang kelihatannya mau begitu Ustaz, lebih hidayah ya. Karena kita coba supaya kita tambah. Kita cek sampai ke belakang apakah musola ini kedengeran apa enggak ya. Ternyata bukan musola ini, dari mana-mana masjid tetap kedengeran. Ya, apalagi ya. Tetap aja nggak mau. Ya, kalau memang yang kata bahasa Sunda kan Ustaz kalau memang yang ajar kan kalau tuh orang Minangkabau kan iya. Kemudian kita naon. Iya. Itu dia nggak apa-apa lah. Nah, kita cuma ngajak aja kayak gini ngaji nih. Ya kan warga tahu ada pengajian kan. Makanya kalau kayak begitu kan jadi ada jawaban pasti. Aha. Walaupun sendirian gitu. Nggak apa-apa. Karena kita tahu kalau memang sholat itu kan jangan sampai ada celah. Iya. Jangan, sekarang kita makmum sendirian, celah kita banyak banget. Nggak apa. Ya udahlah. Mau gimana lagi ya. Berarti 107 paling top dah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ini enggak gini. 110 kan ya. Ya ala kulli hal dah. Yang penting kita tetap ngajak. Ya masalah hasil serahin sama Allah. Udah gitu aja. Ya Pak ya. Semangat terus Pak. Jangan kendor. Ya. Saya kira cukup ya. Habis ini saya mau hadir maulid. Kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan kita istiqomah terus ya. Sebulan sekali ketemu terus cari ilmu pelan-pelan, mudah-mudahan ya semakin tambah ilmu semakin benar ibadah kita. Kalau sudah benar ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.